Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah. Amin. Warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para satid, para hujjaj, wabil khusus guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Naman yang alhamdulillah beliau telah hadir dan barusan memberikan kata sambutan. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Ustaz Samsudin, guru kita bersama, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta alhamdulillah guru kita bersama, Ustaz kita yang alhamdulillah beliau telah memandu acara dan berikan kesempatan waktu kepada saya, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta stafnya, Bapak Ketua RT beserta stafnya. Wabil khusus para orang tua kami yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim terhadap guru-guru yang hadir, orang tua yang hadir. Semoga insya Allah kehadiran orang tua kita menjadikan tambahan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga sahibul bait, sahibul hajjah, sahibul waliyah, yaitu Bapak Obir beserta Ibu Lani. Semoga beliau calon tamu Allah yang sebentar lagi akan menikmati ibadah yang luar biasa. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga insya Allah beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan manasikul hajj, kaifiyah atau aktivitas haji di sana, baik itu yang wajibnya, yang rukunnya, yang sunnahnya, semua dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memperoleh titel haji yang mabrur, mabrurah dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini kita dipertemukan oleh Allah, mendoakan saudara kita yang malam ini kita insya Allah akan mendoakan beliau, dan suatu saat kita pun akan didoakan oleh saudara-saudara kita. Malam ini kita mendoakan saudara kita yang akan jadi tamu Allah supaya diberikan kemudahan dari berangkat sampai nanti pulang kembali bertemu dengan keluarganya, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menyempurnakan rangkaian-rangkaian ibadah haji dan umroh di sana, sehingga insya Allah doa kita pada malam ini pun bagian daripada amal saleh buat kita, dan insya Allah kita pun nanti suatu saat akan didoakan oleh saudara kita dan kita menikmati ibadah haji di sana. Amin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Mohon maaf ini para orang tua yang hadir, saya duduk di atas, barangkali saya kurang sopan, mohon maaf. Kebetulan ya rahimakumullah memang dari pagi Pak. Ya alhamdulillah kegiatan banyak jamaah pada berangkat, jadi minta dihadiri. Makanya saya juga di sini mohon maaf ya rahimakumullah, ceramah nggak lama, mungkin sampai jam 3 pagi hadir. Sanggup Pak? Saya nggak sanggup. Iya, padahal kurang enak apa namanya jamaah duduk dikasih snack. Iya, mau makan bebas, giliran Pak Ustadz kan nanti. Pak Ustadz mah nanti pulang kan baru ya. Iya, kalau dibawain itu makanya. Kalau enggak gimana kayak caranya kan. Iya, saya mah udah niat kok dari rumah. Dan niat di rumah ya Allah, gitu kan. Bismillah saya mau silaturahim. Orang silaturahim itu satu bakal panjang umur Pak. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan jamaah yang hadir semua pada panjang umur. Amin. Jangan Allah wafatkan sebelum kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau saya lihat bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah wajahnya wajah haji semua. Iya, potongannya potongan haji semua. Cuma baru potongan. Iya. Tapi insya Allah Pak, kata guru saya, kalau kita pengen jadi haji, sering datang sama orang yang mau jadi tamu haji. Jadi kalau ada lagi acara ratiban gitu kan, kirim doa buat orangnya yang mau melaksanakan ibadah haji supaya mudah langkahnya, dikasih barokah perjalanannya. Maka orang yang mendoakan itu insya Allah bakal dapat itu kecipratan berkahnya. Amin ya Rabbal. Kan orang haji apa yang penting pertama niat Pak. Niat. Udah berniat semua Pak? Iya, niat udah usah. Yang kedua nabung. Gak usah banyak-banyak nabung. Sebulan 5 juta aja. Alhamdulillah. Rahimahumullah. Enak orang haji itu nikmat hadirin. Saya kalau ada yang ngajak lagi berangkat lagi Ustaz. Benar, enak banget haji. Oh di sana ibadah doang Pak. Nanti Bapak kalau berangkat haji nih Pak Joko insya Allah rasain di sana. Gak bakal ingat sama rumah Pak. Gak bakal ingat. Mas, boleh foto Mas? Foto dulu. Alhamdulillah. Bukan apa lagi mangap Pak. Nah, kemarin ada yang ngirim dari WK ya. Saya lihat tadi mangap tadi. Ya Allah, bukan apa-apa. Kasihan istri saya nggak kenal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Pak Obir beserta Ibu akan merasakan nikmatnya di Mekah, di Madinah. Sampai saya terucap tuh sama istri saya, mintanya enak ya kalau tinggal di Mekah Madinah. Kenapa hadirin, Masya Allah. Orang baru lihat Masjidil Haram Pak udah nangis Pak. Beda Masjidil Haram dengan masjid yang ada di kampung kita, beda. Baru dengar ajan aja Pak, lembut hati kita. Bapak mau dengar gak ajan Mekah? Mau? Nih, dengerin. Mau gak Pak? Ini saya contohin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah tuh. Nah, Mekah. Beda Madinah. Ntar Bapak kan nikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Cirebon beda Cirebon Pak. Belum, kan Yerusalem nomor 4. Ini berapa ya kayak kerasa ini berapa yuk. Ya Rahimahullah, baru dengar ajan aja di Mekah di Masjidil Haram, Masya Allah udah terenyuh Pak, hati kita nangis Pak. Belum lagi lihat Masya Allah kubah Masjidil Haram.
Sudah masuk di area Masjidil Haram, lihat Ka'bah, Masya Allah. Yang biasa di rumah mustaqbilal kiblati, lihat Ka'bahnya di sejadah, langsung Pak di depan mata kita Ka'bah. Gimana nggak nangis? Makanya nikmat di sana. Emang pertama mau berangkat berat banget Pak. Makanya saya kasih tahu nih Pak Opir, nanti mau berangkat nih jangan liatin rumah dulu. Udah tinggalin aja rumah, tinggalin, mobil tinggalin, ya kan? Harta benda tinggalin, maka kagak boleh dibawa. Bawanya bawa iman, bawa ilmu, bawa amal saleh, sama bawa niat yang ikhlas karena Allah. Bismillah karena Allah. Makanya kalau udah diajarin nih nanti mau berangkat udah ke depan aja matanya Bismillah karena Allah, jangan tengok-tengok. Apalagi yang baru beli mobil belum dicoba. Repot urusannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan hadir ke Masjidil Haram di Mekah, di Madinah, dia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah dipilih sama Allah. Sudah disiapkan itu subhanallah, keberkahan hartanya, keberkahan daripada jasmania dan rohaniahnya, keberkahan daripada keluarga dan anak keturunannya. Karena apa? Dia istimewa, diundang oleh Allah. Bukan hanya tamunya itu orang haji, tapi anak keturunannya insya Allah mendapatkan keberkahan dari doa orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang rahimakumullah. Orang ibadah haji itu tingkatannya ada 3 Pak. Ada haji nasab, ada haji nisab, ada haji nasib. Haji nasab, haji keturunan, biasanya kalau engkomnya, kalau ya akinya, buyutnya, bapaknya udah pernah ibadah haji di Mekah, di Madinah, lalu engkau kita, orang tua kita munajat di tempat maqamul ijabah, berdoa di tempat yang mustajab di Mekah, di Madinah, dipanggil semua anak keturunannya, dibayangkan wajahnya, ya Allah, bukan hanya saya menikmati tawaf, bukan hanya saya menikmati sa'i, bukan hanya saya menikmati wukuf di Arafah, menikmati bermalam di Muzdalifah, menikmati lempar jumroh, menikmati amaliyah ibadah, bisa berkunjung di makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tapi juga ya Allah, anak keturunan saya biar bisa merasakan nikmat sebagaimana nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Maka doanya orang yang sedang ibadah haji, umroh pasti dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya jangan kaget, jangan aneh. Kalau ada orang gitu kan daftar haji, bisa jadi tuh nasabnya kuat Pak. Kakek nenek uyutnya emang haji, kuat. Lalu yang kedua, nisab Pak. Nisab itu kalau ada duit cukup. Makanya tadi saya katakan nabung, usah banyak-banyak kan. Kalau nggak mau nabung, saya kasih amalan nih Pak, biar setahun 2 tahun bisa haji. Amin ya rabbal. Saya kasih amalan Bapak, selama setahun baca surah Al-Fatihah 1000 kali habis sholat, berarti 5000 setahun. Setahun belum juga ada isyarat mau daftar, belum bisa daftar, ditambah surah Al-Ikhlas 1000 lagi selama setahun. Ternyata 2 tahun gak mempan, surat Al-Fatihah gak mempan, ditambah Al-Ikhlas gak mempan, ganti surat anak. Ini sama surat mobil, ini digadein. Saya tidak bosan-bosan mengajak kepada para jamaah, mengingatkan kepada para jamaah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling mengingatkan dalam kebenaran dan takwa. Kata saya, Bapak Ibu, kalau punya tanah 1 hektar, lalu Bapak ada yang minat cuma 100 meter, tolong ukur, jual 100 meter, daftar haji. Enggak rugi, itu masih ada sisa.
100 meter 200 juta, kita berangkat suami istri ke sana. Hartanya berkah, hidup kita berkah, anak keturunan kita dijamin, insya Allah nggak bakal susah hidupnya. Amin ya Rabbal. Yang punya mobil 3 jual Pak, 1 masih 2. Yang nggak boleh itu punya rumah 1 dijual. Giliran pulang haji umroh tidur di musola. Orang sih bagus sangkanya, ya Allah Pak Haji cakep banget, mabrur benar ini Pak Haji. Iya, nggak pulang-pulang udah seminggu, gimana mau pulang, mau dijual rumahnya, dijual. Allahu Akbar. Jadi jangan juga maksain Pak. Kalau emang nggak ada Mas, kan di situ syaratnya manis tatoa ilaihi sabila. Kalau kita cukup, kalau kita mampu untuk biaya berangkat haji, mampu untuk kita nanti yang rahimakumullah sepulang haji, juga orang yang kita tinggalkan. Mampu juga pengertiannya adalah mampu dari segi ya finansial, dari segi mental, dari segi kesehatan, dari segi keamanan. Alhamdulillah Pak, kita ini nyaman tahun ini, udah subhanallah barokah. Masjid udah mulai lagi Pak, rame. 2 tahun yang lalu Pak, saya 3 bulan Jumat udah Jumat di luar. Ya kan nggak boleh, waktu itu emang dalam kondisi yang darurat ya, Jumat enggak. Terus 2 tahun Pak ceramah nggak ceramah saya. Iya biasa ada acara khitanan, ya kan akikohan, terus lagi acara pernikahan, orang mau umroh haji. Ya, jadi nggak ada undangan, maulid Nabi nggak ada, Isra Mi'raj nggak ada. Jadi saya benar-benar PPKM benar Pak. PPKM pendapatan penceramah keadaannya menurun. Ya saat itu Pak, iya. Tapi alhamdulillah namanya Ustadz berkah, namanya Ustadz mah. Ya waktu itu alhamdulillah saya juga yang undang. Iya, suruh mandiin mayat. Ya nggak apa-apa saya terima. Iya, kewajiban saya. Udah diundangnya jam 1 malam lagi Pak. Iya, bayangin jam 1 malam. Assalamualaikum, salam Pak Haji. Tolong mandiin lo kakek saya. Ya Allah, saya mikir jam 1 malam udah mau gelap, nggak ada temennya. Ya udah Bismillah, fardu kifayah, kewajiban kita gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Juli saat itu tahun yang lalu, subhanallah, setiap hari masjid diumumkan kifayah. Berita duka di mana-mana, termasuk mungkin mohon maaf di antara kita ini ada yang ketar-ketir, jangan-jangan ini bagian kita. Benar Pak? Masya Allah, alhamdulillah selamat kita ya, amin ya Rabbal. Makanya kalau nggak syukur kita ini Masya Allah malu hati. Kita dikasih sehat ini mahal, hadir mohon maaf Bapak jujur nih. Sehat, yang milih mana sehat, nggak punya duit, sama sakit banyak duit, ini mana? Pasti jawabnya banyak duit sama sehat, sama saya. Sehat banyak tuh duit. Karena apa yang namanya sehat itu modal. Makanya di saat kita dapat nikmat sehat, jangan lupa siapa yang ngasih sehat. Sehatnya kita pergunakan dalam kebaikan. Langkah kita bisa melangkah, pergunakan untuk langkah silaturahim. Langkah kita untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Ini adalah bentuk syukur kesehatan yang Allah anugerahkan, dan kita menempatkan daripada nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Syukur sehat alhamdulillah. Syukur panjang umur alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada panjang umur semua. Ini sampai 100 tahun. 150. Amin. Ini orang pengennya orang panjang umur, orang panjang umur. Gak nyadar kita tambah tuh apa? Tambah lemas. Tambah tuh nih mohon maaf, tangan kita nih udah seperti waktu muda, makanya udah mulai ya Allah. Ini isyarat dari Allah bahwa suatu saat dunia ini akan dilepas sama kita. Makan sudah mulai subhanallah ya rahimakumullah. Kalau udah kepala 8 hadirin mohon maaf, usia 80 udah hati-hati makan hadirin.
Walaupun di meja Masya Allah ada sate Pak, ada rendang, yang diambil tahu hati. Bener nggak Pak? Ya Masya Allah. Tapi Alhamdulillah yang penting sehat, yang penting umurnya barokah. Semestinya tambah tua kita tambah mawas diri. Karena kemana lagi kalau sudah tua? Kalau nggak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya panggilan itu ya rahimakumullah, yang pertama adalah panggilan sholat. 5 waktu di masjid di mana-mana. Alhamdulillah. Ada ajan tuh kudu girang, kita kudu senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah masih panjang umur ya Allah. Cuma jangan alhamdulillah doang, ambil sarung, ambil sejadah, berangkat ke masjid. Jangan alhamdulillah sholat zuhurnya mepet, udah jam 3:30. Kadang-kadang mohon maaf, saya ngerti juga ya sama jamaah udah bosan-bosan. Kalau hajatan mohon maaf jangan diborong sholatnya Pak, jangan dijadiin satu. Garda dari mulai jam 4, subuh kan 4:30 Pak, akhirnya subuh kagak, duhur, asar, maghrib, bisa banyak tamu. Udah 5 waktu ditinggal gara-gara hajatan. Tapi sih dia sholat, cuma sholatnya usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghrib wal isya, kumpul karena Allah. Dan diterima hadirin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serepot apapun wajib kita sholat, nggak boleh ditinggal. Karena sholat bentuk syukur kita sama Allah. Nggak lama Pak, 5 menit 10 menit. Panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'batullah, sudah jadi tuh Ka'bah. Allah perintahkan, ya Ibrahim, naik ke atas bukit, panggil tuh semua orang biar datang ke Mekah. Terus gimana manggilnya ya Allah? Suara saya kan terbatas. Apakah sampai kepada mereka? Kata Allah, itu urusanku. Ketika Nabi Ibrahim naik ke atas bukit, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini suara ini yang rahimakumullah, memang gak ada siapa-siapa di sekelilingnya, tapi Nabi Ibrahim subhanallah mendengar suara yang begitu jelas dari kanan kiri depan belakang. Labbaik Allahumma labbaik. Lalu nanya, ini suara apa ya Jibril? Ini suara bebatuan yang menyambut seruanmu wahai Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana orang yang punya lisan, yang punya akal, yang punya fisik akan sampai kepada mereka. Maka orang yang akan hidup di alam dunia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mendengar seruan Nabi Ibrahim itulah yang akan sampai ke sana. Mudah-mudahan kita termasuk mendengar seruan Nabi Ibrahim. Amin ya Rabbal. Kalau bicara masalah haji, mohon maaf, tadi disampaikan Pak Ustaz Ahmad, tidak harus banyak ini Pak, apa namanya Pak? Pak? Tangan fulus tadi. Nggak harus banyak duit. Mohon maaf, berita di TV, ada orang jualan koran karena niat yang kuat, ada upaya, ada usaha, dia buka tabungan di rumah, ditulis Pak, bekas biskuit jamaah rahimakumullah, khusus ya, celengan buat haji. 20 tahun hadirin, ketika dibuka subhanallah bisa daftar dengan istrinya. 25.500.000 berdua, alhamdulillah 60 juta. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah bisa daftar. Kalau sudah daftar, nanti urusan Allah yang mudahin. Asal kita niatnya karena Allah Pak. Rezeki itu kan goib hadirin. Rezeki itu abstrak. Kalau pakai hitung-hitungan hadirin mohon maaf, saya juga termasuk mohon maaf ya kayaknya jauh gitu kan, dari mana saya, tapi kuasa Allah Pak. Sebab saya udah sebelum haji udah dipanggil haji. Iya, untuk berikutnya ceramah agama disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hamid. Waktu itu belum haji Pak, cuman habis ceramah saya ngumpet, takut ada yang nanya hajinya tahun berapa. Benar serius. Saya ngumpet Pak Ustaz. Iya, cuman nangis di belakang, ya Allah, mudah-mudahan tadi yang manggil saya haji jadi doa buat saya.
Alhamdulillah Pak. Bismillah, saya daftar haji, bilang sama istri saya, Mi, mohon maaf ya Mi, boleh nggak Abi pinjem gelang sama kalungnya? Abi pengen banget berangkat haji, cuman mungkin Abi aja yang berangkat duluan, karena ongkosnya kan kalau dihitung-hitung jual emas insya Allah bisa buat daftar 25.500.000. Emang istri soleha Pak? Boleh Abi sayang, boleh, nggak apa-apa, biarin memang pakai gelang karet doang juga nggak apa-apa. Bener Pak, serius, kalau nggak percaya ntar main ke rumah saya, nanyain istri saya. Jujur Pak, alhamdulillah istri soleha memang benar-benar nurut Pak. Pagi saya jual Pak, genap 25.500.000. Saya daftar, hadirin sama teman saya, nangis di jalan, ya Allah, kayaknya lah kebahagiaannya kalau saya daftar sama istri saya, ya Allah, biar bareng ke Mekahnya, toabnya bareng sama istri saya, sa'inya bareng, wukufnya bareng, ya Allah. Ini kalau cerita Pak, ini sampai jam 5 pagi Pak. Bapak kuat nggak? Saya yang nggak kuat Pak. Bapak mah enak, ada semangat dan ngambil. Baik, saya lanjutkan. Minum dulu ya Pak. Minum dulu. Asal badan sehat maka air putih juga enak. Asal badan sehat, apalagi badan sehat itu kan minumannya ada warnanya. Nggak usah Pak Haji, nggak usah Pak Haji, nggak usah. Ini mas saya ngingetin ke jamaah ya, artinya kan enak kan kalau ada warnanya kaya. Ya, ini Pak Ustadz bagusnya putih kalau menurut penelitian medis. Jadi putih aja, putih aja. Buka dulu ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Sampai mana tadi? Gimana? Ya baik. Subhanallah. Berarti Bapak fokus Pak. Ya ngaji ini fokus. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual gelang Pak. Jadi ceramahnya malam ini judulnya jual. Saking pengen berangkat haji, makanya saya berani ke jamaah kalau punya tanah, punya mobil jual. Kenapa? Nanti pulang haji diganti sama Allah. Gak bakal miskin Pak orang pulang umroh. Pulang haji tambah kaya, amin. Ya Rabbal. Yang penting hajinya karena Allah, umrohnya karena Allah, jangan salah niat. Saya mau berangkat haji biar cepet kaya, jangan. Salah niat Pak. Nabi udah nyampein dalam hadisnya, iya kan? Barang siapa yang mengambil hartanya karena Allah, bal yazdad, bakal ditambah. Kita ongkos saja ya rahimakumullah, itu dinilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala, dinilai jihad fi sabilillah. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya meningkat kualitas kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ternyata benar Pak. Saya diizinin sama istri saya daftar haji, tadi nangis kan di jalan. Sampai rumah pelukan sama istri saya, Umi ikhlas ya, nggak pakai gelang, ikhlas. Tapi habis senang tuh, udah dapat porsi. Doa aja yuk sama Allah, biar Umi bisa daftar. Pak, Masya Allah, sebulan itu mohon maaf, biasa saya ceramah hanya sekali tempat, 2 tempat, itu giliran pengen niat haji Pak, semalam 4 tempat, bisa bayangin 4 tempat, setempat 2 juta. Gak usah Pak Haji, ini cerita saya. Pak Haji mah dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Dengerin dulu. Istri saya jemaah karena yakin sering taklim gitu kan. Fa'amman a'qa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah. Jemaah, kalau kita mau nih menginfakkan di jalan Allah dengan dasar penuh keyakinan, ketaatan kepada Allah, Allah mudahkan urusannya.
Itu bener Pak, semalam 44. Allah Akbar, sebulan bisa daftarin haji buat istri saya. Amin ya Rabbal. Akhirnya berdua Pak. Cuman saya lihat, Allahu Akbar, saya lihat yang rahimakumullah, ternyata saya dengan istri saya bedanya 3 tahun Pak Ustaz. Saya 2016, istri saya 2019 sebenarnya. Saya malam minta sama Allah sama istri saya, minta sama Allah. Bagi Allah tidak ada yang susah. Bi qudratillahi ta'ala, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadi maka jadi. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika saya nanya ke KBH, istri saya keluar belum? Kayaknya jauh Ustaz bedanya. Ternyata Masya Allah udah mendekati saya pas 2016. Udah dapat itu yang namanya tasnya, ya, udah semuanya perlengkapan. Subhanallah, alhamdulillah. Nama pertama kosong istri saya. Ternyata terakhir kata pengurus KBH, Ustaz, ini terakhir pengumuman. Kalau nama istri antum gak keluar berarti antum sendirian tahun ini. Saya minta sama Allah, pas di malam jam 3 ba'da tahajud, itu biasa saya nggak buka HP Pak, HP saya buka, Allahu Akbar, masuk WA, Ustaz coba dilihat ada nggak nama istri antum. Subhanallah, malam habis tahajud di 2016 istri saya ada nyangkut paling akhir di belakang, namanya bawa ke Mekah. Dan alhamdulillah saya sujud syukur, Umi, berarti sama tahun ini dengan Abi berangkat ibadah haji. Alhamdulillah. Tuh kuasa Allah. Jadi makanya harusnya